saya akan menceritakan kisah kanibalisme yang nyata dan mengerikan yang terjadi di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Matahari sore menyinari halte bus tua yang lapuk. Sebuah bus antar kota mengeluarkan suara mendesah lelah sebelum pintunya terbuka. Seorang pria parubaya turun dengan koper usang di tangan. Itulah Sumanto. Setelah 15 tahun meninggalkan kampung halamannya, wajahnya tampak lebih tua dari usia yang ke-35 tahun. Matanya merah sembab, seolah baru menangis selama perjalanan. Pakaian lusuhnya penuh debu jalanan. Ia berdiri sebentar, menatap jalan desa yang sepi. Udara pelumutan masih sama. Bau tanah basah dan aroma dedaunan yang ia kenal sejak kecil. Langkahnya berat menyusuri jalan setapak. Beberapa warga yang mengenalinya segera menutup pintu atau berpura-pura tidak melihat. Bisik-bisik ketakutan terdengar dari balik jendela tertutup. Sumanto mencoba mengabaikan itu semua, tapi raut wajahnya semakin muram. Rumah kayu tua tempatnya dibesarkan akhirnya terlihat. Pohon mangga di halaman depan masih tegak berdiri, lebih besar dari yang ia ingat. Dari kejauhan, ibunya yang udah rentan terlihat duduk di teras, menyulam kain dengan tangan bergetar. Ibu Sumanto mengangkat kepala, matanya membelalak tak percaya. Jarum sulam terjatuh dari tangannya yang gemetar. Sumanto berhenti beberapa langkah dari teras, tidak berani mendekat lebih jauh. Adik perempuannya, Sari, muncul dari dalam rumah dengan wajah masam. Tatapannya penuh kecurigaan, seolah melihat orang asing yang membawa bahaya. Pelukan hangat ibu tidak cukup untuk mencairkan suasana tegang. Sari tetap berdiri kaku, melipat tangan di dada. Sumanto memahami desas-desus tentang ilmu hitam yang ia pelajari di Lampung telah sampai lebih dulu daripada kepulangannya. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang menusuk. Piring-piring berisi makanan tradisional Jawa tersusun rapi, tapi tidak ada yang benar-benar menikmatinya. Pak Kades datang berkunjung, wajahnya serius. Pembicaraan singkat di teras hanya memperburuk keadaan. Sumanto bisa merasakan bagaimana seluruh desa menolak kehadirannya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat koper dan berjalan ke gubuk tua di pinggir sawah, tempat yang akan menjadi rumah barunya. Lebih baik menyendiri daripada membuat malu keluarga. Gubuk itu nyaris runtuh. Laba-laba telah menjadikannya kerajaan mereka. Sumanto membersihkan sudut dengan tangan kosong, tanpa keluh kesah. Di dalam koper usangnya tersembunyi sebuah buku tua bercover hitam. Buku itulah yang membawanya pada jalan gelap. Buku yang berisi ritual-ritual mengerikan untuk mendapatkan kekuatan gaib. Dari jendela gubuk yang pecah, ia bisa melihat rumah Mbok Rina, wanita tua berusia 81 tahun yang tinggal sendirian. Lentera minyak di terasnya masih menyala, membayangkan siluet tubuh renta yang sedang duduk termenung. Sumanto duduk di lantai kayu yang berdebu, membuka buku hitam itu. Ingatannya melayang pada guru taslim di Lampung, pada sumpah dan janji yang telah ia ikrarkan. 7 mayat dalam 7 tahun, itulah harga yang harus dibayar untuk menguasai ilmu kebal. 6 sudah terlampaui, tinggal 1 lagi. Tapi di desa kecil ini, di mana ia bisa menemukan mayat segar, matanya kembali tertuju pada rumah Mbok Rina. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Wanita tua itu selalu baik padanya sejak kecil, sering memberinya makanan ketika keluarganya kekurangan. Malam semakin larut ketika Sumanto memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan guru taslim mengancam di kepalanya. Jika tidak menyelesaikan ritual 7 mayat dalam 7 tahun, nyawanya yang akan melayang sebagai gantinya. Dengan tangan gemetar, ia menyembunyikan buku hitam itu di balik anyaman bambu. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menyinari kuburan desa yang sepi. Sumanto berdiri di depan jendela, menatap kosong ke arah nisan-nisan tua. Ia tahu, sebentar lagi akan ada nisan baru di sana. Dan ia tahu pula,
Dialah yang akan menyebabkan nisan itu berdiri. Nisan-nisan tua di kuburan desa seakan hidup, berbaris menuju gubuknya. Sumanto terbangun terisak. Keringat dingin membasahi bajunya. Matahari pagi baru saja menyembul, tapi kegelapan bertahan di sudut-sudut gubuk reyotnya. Dari balik anyaman bambu, ia mengeluarkan buku hitam itu lagi. Sumber segala kutukan dalam hidupnya. Ingatannya melayang 15 tahun silam ke perkebunan karet di Lampung. Saat itu, ia masih menjadi buruh harian lepas yang sering direndahkan. Suatu malam, Guru Taslim menemukannya sedang menangis di gubuk setelah dipukuli mandor. "Kau ingin jadi kuat, nak?" bisik pria berjubah hitam itu. "Aku bisa memberimu kekuatan yang tak terkalahkan." Sumanto, muda diajak ke hutan belantara. Di antara pepohonan tua, sebuah ritual dimulai. Mayat seorang wanita tua yang baru meninggal dibawa dari kuburan desa tetangga. "Makanlah!" perintah Guru Taslim dengan mata berapi-api. "Daging pertama akan memberimu keberanian. Tulang-tulangnya akan memberimu kekuatan." Dengan tangan gemetar, Sumanto mematuhi. Rasanya menjijikan, tapi janji kekuatan terlalu menggoda. Ia ingat betapa ia lelah menjadi lemah. Lelah ditindas. 7 tahun, 7 mayat. Itu perjanjiannya. Guru Taslim mengukir simbol aneh di punggungnya dengan pisau ritual. "Jika kau gagal menyelesaikan 7 ritual, nyawamu akan kurajam untuk dewa-dewa kita." Sumanto bersumpah menyelesaikannya. Tak tahu bahwa sumpah itu akan menghantuinya selamanya. Suara azan subuh menyadarkannya. Dari kilas balik yang menyiksa, Sumanto melihat tangannya sendiri. Tangan yang telah melakukan hal-hal mengerikan. Di seberang sawah, Mbok Rina sudah bangun dan sedang menyapu halaman. Perempuan tua itu melambai padanya dengan senyum ramah. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, Sumanto mendatangi rumah Mbok Rina. "Sudah lama tidak melihatmu, Nanto?" sapa perempuan tua itu dengan hangat. Ia memberikan semangkuk getuk yang baru dibuat. "Kau kurus sekali. Makanlah." Butuh semua kekuatan dalam dirinya untuk tidak menjatuhkan mangkuk itu. Setiap gigitan terasa seperti racun. Bukan karena makanannya, tapi karena pengkhianatan yang sedang ia rencanakan. Di gubuknya, Sumanto menghitung hari. Tinggal 3 bulan lagi sebelum batas 7 tahun berakhir. Buku hitam itu terbuka di halaman terakhir, menunjukkan gambar mengerikan tentang seseorang yang gagal menyelesaikan ritual. Tubuhnya hancur dari dalam, dimakan oleh kekuatan yang seharusnya ia kuasai. Malam itu, Mbok Rina jatuh sakit. Suara batuk-batuknya terdengar sampai ke gubuk Sumanto. Keluarga tetangga berdatangan membantu, tapi Sumanto hanya bisa berdiri di pinggir, menyaksikan dengan hati semakin hancur. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Tapi kenapa dadanya sesak? Saat desa kembali sepi, Sumanto mengambil sekop tua dari gubuknya. Tangannya menelusuri mata sekop yang karatan, alat yang akan ia gunakan untuk mengubur hidupnya yang lama. Atau justru mengubur kemanusiaannya yang tersisa. Dari jendela, ia melihat lampu kamar Mbok Rina padam. Malam ini terlalu sunyi, seolah alam tahu akan ada sesuatu yang terampas. Sumanto memandangi bintang-bintang, mencari tanda dari langit, tapi yang ia temukan hanya kegelapan yang semakin dalam. Bulan purnama menyinari skop tajam yang bergerak ritmis di tangan Sumanto, membentuk bayangan menyeramkan di dinding gubuk. Tangannya terus mengasah, meski mata tajamnya sudah tertuju pada rumah Mbok Rina sepanjang malam. Keesokan paginya, Mbok Rina bangun dengan badan lemah. Anehnya, dia justru membersihkan rumah lebih rapi dari biasanya, seolah mempersiapkan sesuatu. Beberapa jajanan pasar dibelinya dan dibagikan pada anak-anak sekitar, termasuk pada Sumanto yang diam-diam mengawasinya dari balik pintu. "Nanto?" panggil Mbok Rina sore itu dari pagar. Sumanto terkejut. Seperti anak kecil ketahuan berbuat salah. "Aku punya firasat tidak akan lama lagi.
Tolong jaga tanaman-tanamanku nanti. Sumanto hanya bisa mengangguk kaku. Lidahnya terasa kaku. Perempuan tua itu tersenyum lemah sebelum kembali ke dalam rumah. Malam itu, Sumanto tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari rumah Mbok Rina membuatnya terjaga. Antara harap dan cemas bergolak dalam dadanya. Di satu sisi, dia tidak menginginkan kematian perempuan tua itu. Di sisi lain, waktu untuk ritual tinggal hitungan minggu. Fajar menyingsing dengan awan kelam. Burung-burung tidak berkicau seperti biasa. Suasana sunyi yang aneh menyelimuti desa. Sampai pukul 8 pagi, pintu rumah Mbok Rina masih tertutup rapat. Biasanya, perempuan tua itu sudah membuka jendela sejak subuh. Seorang tetangga yang khawatir akhirnya mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Sumanto berdiri di depan gubuknya. Tangan berkeringat dingin. Saat pintu terbuka paksa, tercium bau anyir kematian. Terdengar teriakan dari dalam rumah. Kabar meninggalnya Mbok Rina menyebar cepat. Warga berkerumun di depan rumah almarhumah. Keluarga terdekat datang sambil menangis. Sumanto berdiri di kejauhan. Wajahnya pucat pasi. Ini yang ditunggu. Tapi kenapa dadanya sesak sekali? Sore hari, jenazah Mbok Rina dimandikan dan dikafani. Sumanto ikut mengantar ke pemakaman, tapi tetap menjaga jarak. Saat peti diturunkan ke liang lahat, tangis keluarga pecah. Sumanto memalingkan muka, tidak tega melihat. Malam setelah pemakaman, Sumanto duduk terdiam di gubuknya. Buku hitam terbuka di depannya, menunjukkan ritual terakhir. Mayat harus diambil sebelum 24 jam dikubur, bisiknya sendiri. Jam dinding menunjuk pukul 8. Tinggal 16 jam lagi. Mendung tebal tiba-tiba menyelimuti desa. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering. Di kejauhan, guru menggelegar. Warga bergegas pulang, menutup pintu rapat-rapat. Sumanto berdiri di depan jendela, menatap hujan mulai turun. Pukul 11 malam, hujan deras masih mengguyur. Sumanto mengambil sekop yang telah diasahnya. Dengan mantel hitam, dia melangkah keluar gubuk. Air hujan membasahi tubuhnya, tapi tidak sebanding dengan air mata yang mulai menetes. Maafkan aku, Mbok, bisiknya sambil menatap kuburan desa yang gelap. Langkahnya semakin cepat, meninggalkan jejak lumpur di tanah basah. Malam ini akan ada sesuatu yang terampas dari peristirahatan terakhir. Suara hujan deras dan geraman guruh menyelimuti setiap langkah. Sumanto menuju kuburan desa. Mantel hitamnya basah kuyup, tapi sekop di tangannya tetap erat, tergenggam, seperti nyawanya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak kehadirannya. Lumpur menempel di sepatunya, membuatnya tersandung beberapa kali. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah warga satu persatu padam, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. Pagar kayu kuburan desa berdiri, angker dalam gelap. Gembok tua yang menguncinya mudah dipatahkan dengan sekop. Sumanto berdiri sebentar, mengambil napas dalam. Bau tanah basah dan bunga kembang sepatu memenuhi udara, mengingatkannya pada pemakaman siang tadi. Tanah basah relatif mudah digali. Sekop masuk yang memecah kesunyian. Setiap gerakan sekop seperti diiringi bisikan-bisikan halus dari sekitar kuburan. Sumanto terus menggali. Keringat bercampur air hujan membasahi wajahnya saat menggali. Bayangan senyum ramah Mbok Rina muncul di pikirannya. Ingatan saat perempuan tua itu memberinya makanan, menasihatinya dengan lembut, hingga permintaan terakhir untuk merawat tanamannya. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti menggali. Setelah 1 jam menggali, kayu peti mati mulai terlihat. Suara sekop menyentuh kayu membuat jantungnya berdebar kencang. Dengan usaha terakhir, peti mati berhasil dibuka. Wajah Mbok Rina yang tenang terlihat dalam kegelapan, seolah sedang tidur nyenyak. Sumanto terjatuh di tepi kubur. Tangannya menahan kepala. Air mata bercampur hujan mengalir deras. "Aku tidak bisa," teriaknya dalam hati. Tapi
bayangan ancaman guru taslim, dan siksaan akibat tidak menyelesaikan ritual lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jasad Mbok Rina dari peti mati. Tubuh renta itu terasa ringan, seolah tidak membawa beban dosa dunia. Sumanto membungkusnya dengan terpal yang dibawanya, lalu mulai memanjat keluar dari liang kubur dalam kegelapan dan hujan deras. Sumanto tidak menyadari bahwa ia meninggalkan jejak kaki jelas di tanah basah. Sebuah kalung rosario milik M. Bok Rina tanpa sengaja terjatuh di dekat kuburan yang terbongkar. Dengan susah payah, Sumanto membawa jasad itu kembali ke gubuknya. Lampu minyak di dalam gubuk menerangi wajahnya yang penuh penderitaan. Jasad Mbok Rina dibaringkannya di atas meja kayu, masih terbungkus terpal. Sumanto membuka buku hitam itu ke halaman terakhir. Semua alat ritual sudah disiapkan, pisau tajam, mangkuk, dan lilin hitam. Tapi tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan kesunyian yang lebih menakutkan. Dari jendela gubuk, fajar mulai menyingsing. Hari baru akan datang, membawa terang yang akan menyinari semua kegelapan yang terjadi malam ini. Sinar matahari pagi menyentuh kalung rosario yang tergeletak di samping kuburan Mbok Rina yang terbongkar, membuatnya berkilau seperti peringatan bagi siapapun yang lewat. Sore itu, seorang kerabat Mbok Rina datang ke pemakaman untuk menabur bunga. Kebiasaan desa yang dilakukan sehari setelah pemakaman. Ia membawa sekeranjang bunga melati dan mawar, bernyanyi kecil doa untuk almarhumah. Tiba-tiba, nyanyian berubah menjadi teriak panik. Kerabat itu melihat gundukan tanah yang berserakan dan kuburan yang terbongkar. Peti mati terlihat kosong, separuhnya terendam air hujan. Teriakannya memecah kesunyian kuburan. Dalam hitungan menit, warga berhamburan ke kuburan. Suasana keos terjadi. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang ketakutan. Penodaan kuburan, teriak seseorang. Jasad Mbok Rina hilang. Seorang pemuda tajam, mata melihat jejak kaki berlapis lumpur mengarah keluar kuburan. Jejak itu masih jelas karena tanah masih basah. Lihat, ada yang membawa sesuatu dari sini. 10 pria desa bersepakat mengikuti jejak lumpur itu. Jejak berbelok-belok melewati sawah, menyusuri pematang, dan akhirnya berhenti di depan gubuk Sumanto. Semua terdiam, saling pandang. Dengan hati berdebar, mereka mengetuk pintu gubuk. Sumanto membuka dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Ada apa?" Suaranya parau. Bau aneh tercium dari dalam gubuk. Seorang warga melihat noda coklat di lantai dekat pintu. "Itu jejak," bisiknya. Sumanto berusaha menutupi, tapi kerumunan warga sudah semakin besar dan emosi. Tanpa menunggu izin, warga mendorong pintu dan masuk ke dalam gubuk. Apa yang mereka temukan membuat semua orang terbekap ngeri. Di atas meja kayu tergeletak sisa-sisa jasad Mbok Rina yang sudah tidak utuh lagi. "Setan!" teriak seorang warga. Sumanto diseret keluar dari gubuknya. Pukulan dan tendangan berhamburan dari segala arah. Amukan massa sulit dikendalikan. Sementara sebagian warga menahan Sumanto, yang lain bergegas ke kantor polisi terdekat. Berita tentang penodaan jenazah dan kanibalisme menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi datang dengan mobil patroli. Sumanto diserahkan dalam keadaan babak belur. Saat diborgol, matanya kosong, seperti orang yang sudah menyerah pada takdir. Di dalam gubuk, petugas forensik mengumpulkan bukti-bukti mengerikan. Sementara itu, di bawah meja kayu, tempat ritual mengerikan terjadi. Sebuah buku hitam masih terbuka, menunggu untuk ditemukan. Suara borgol terkunci dan tangisan histeris keluarga. Mbok Rina bergema di telinga. Sumanto sepanjang perjalanan ke kantor polisi, wajahnya membengkak, tapi rasa sakit fisik tak sebanding dengan siksaan batin yang menghancurkan jiwanya. Lampu neon menyilaukan di ruang kecil berbau rokok dan keringat.
Sumanto duduk terkulai di kursi kayu. Tangannya masih terborgol. Dua penyidik menatapnya dengan pandangan muak dan penasaran di atas meja. Petugas membuka buku hitam milik Sumanto. Halaman-halamannya penuh simbol aneh dan catatan ritual. Foto-foto korban sebelumnya di Lampung juga ditemukan terselip di antara halaman. Setelah 3 jam dia membisu, Sumanto akhirnya membuka mulut. Suaranya parau, seolah setiap kata menyakitkan untuk diucapkan. Saya melakukan semuanya sendiri. Gumamnya pelan. Sumanto menceritakan tentang mayat pertama di Lampung. Seorang gelandangan tua yang tidak dikenal. Guru Taslim bilang, mulai dengan yang tidak dirindukan, katanya dengan kosong. Lalu ia mengaku tentang Mistam, tukang pijat yang sering datang ke pondoknya di Lampung. Dia pijat saya malam itu. Lalu saya Sumanto tidak bisa melanjutkan. Kepalanya tertunduk dalam. Dengan detail yang membuat para penyidik merinding. Sumanto menjelaskan tentang ilmu kebal kekuatan gaib dan kemampuan menghidupkan orang mati yang dijanjikan. 7 mayat dalam 7 tahun. Itu syaratnya. Sebagian penyidik merasa jijik, sebagian lain kasihan. Apakah kau sadar? Yang kau makan adalah manusia, tanya seorang penyidik tua. Sumanto hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Sumanto bercerita tentang masa kecilnya yang sering dibully, diperkosa oleh tetangga saat remaja, dan kehidupan yang penuh penolakan. Saya ingin kuat, ingin tidak bisa disakiti. Lagi, seorang psikolog datang, memeriksa. Hasil awal menunjukkan Sumanto mengalami gangguan jiwa berat. Tapi, apakah ini cukup untuk membebaskannya dari tanggung jawab? Di luar, puluhan wartawan sudah menunggu. Berita tentang kanibal dari Purbalingga menyebar ke seluruh Indonesia. Headline-headline koran penuh dengan kata-kata sensasional. Malam itu, dalam sel tahanan, Sumanto berjaga sendirian. Dari jendela berterali besi, ia melihat bulan purnama. "Mbok Rina, maafkan saya," bisiknya sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh, membasahi lantai sel yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak memulai ritual, dia merasa lega. Setidaknya, sekarang tidak ada lagi mayat yang harus dicari. Tidak ada lagi ritual yang harus diselesaikan. Bulan purnama bersinar terang di langit, menyinari tiap jeruji besi yang mengurung Sumanto. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Hari ini adalah hari pertama persidangan yang akan menentukan nasibnya. Mobil tahanan membawanya melewati kerumunan massa yang marah. Teriakan setan dan hukum mati menerobos kaca mobil. Sumanto menunduk, tak sanggup menatap wajah-wajah yang menuntutnya. Ruang pengadilan negeri Purbalingga penuh sesak. Keluarga Mbok Rina duduk di barisan depan. Wajah mereka membayangkan kepedihan yang dalam. Wartawan berjejal, merekam setiap detil. Jaksa berdiri dengan suara lantang, membacakan tuntutan. Melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sumanto tersentak mendengarnya. Mencuri, apakah mayat bisa disebut barang? Pengacara yang ditunjuk pengadilan membuka pembelaan dengan argumentasi mengejutkan. Mayat bukanlah benda yang dapat dicuri. Yang mulia, mayat adalah kotoran manusia yang telah dibuang. Keluarga, Mbok Rina Brang, ibu kami bukan kotoran, teriak seorang keponakan. Hakim memukul palu berkali-kali menenangkan suasana. Seorang psikiater bersaksi bahwa Sumanto mengalami gangguan jiwa berat. Dia percaya pada kekuatan gaib yang tidak rasional. Butuh perawatan, bukan hukuman. Saat ditanya hakim, apakah ia sadar perbuatannya? Sumanto menjawab pelan, "Saya sadar, Yang Mulia. Tapi saat itu, saya seperti didorong kekuatan lain." Matanya kosong, tanpa penyesalan palsu. Jaksa menunjukkan foto-foto. Bukti dari gubuk Sumanto. Beberapa penonton
Sidang keluar ruangan karena tidak tahan melihat kekejaman yang terpampang. Perdebatan sengit terjadi antara jaksa dan pengacara. Ini bukan soal mencuri, tapi soal kemanusiaan, bantah jaksa. Tapi hukum harus pada tempatnya, balas pengacara. Hakim akhirnya menunda sidang. Setelah 5 jam berlangsung, tegang, Sumanto dibawa keluar dengan kepala tertunduk. Sorotan kamera menyilaukan matanya. Malam harinya, dalam sel yang sunyi, Sumanto merenungkan. Semua yang terjadi mungkin lebih baik di penjara. Bisiknya pada kegelapan. Di sini, setidaknya saya tidak akan menyakiti siapapun lagi. Dari jendela kecil selnya, ia melihat bintang-bintang yang sama, yang dulu ia lihat dari gubuknya. Tapi, sekarang semuanya terasa berbeda. Lebih jernih, lebih tenang. Meski dalam kurungan, suara pintu sel terkunci, mengakhiri hari pertama persidangan, meninggalkan Sumanto sendirian dengan pikiran-pikiran gelapnya. 3 minggu telah berlalu sejak sidang pertama, dan hari ini adalah hari yang menentukan. Sumanto dibangunkan lebih awal oleh petugas. Wajahnya tampak lebih kurus setelah menjalani serangkaian pemeriksaan psikologis. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Dalam perjalanan ke pengadilan, Sumanto memandangi jalanan yang sudah mulai familiar. Mungkin ini terakhir kalinya ia melihat dunia luar sebagai orang bebas. Hari ini lebih banyak orang yang memadati ruang sidang. Beberapa mahasiswa hukum datang untuk mempelajari kasus unik ini. Keluarga Mbok Rina duduk dengan wajah tegang. Ketua hakim memasuki ruangan. Semua hadirin berdiri dalam hening yang menegangkan. Sumanto bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Hakim membacakan pertimbangan panjang. Meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa, perbuatannya telah melukai perasaan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Saat hakim berbicara, ingatan Sumanto melayang ke masa kecilnya yang traumatis. Diejek karena miskin, diperkosa oleh tetangga, ditelantarkan keluarga. Semua luka itu yang membawanya pada guru taslim. Atas dasar tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Terdengar desahan dari berbagai penjuru ruangan. Lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa. Keluarga Mbok Rina menangis sedih. Hanya 5 tahun untuk nyawa manusia. Protes seorang keponakan. Tapi mereka harus menerima keputusan pengadilan. Sumanto menerima vonis dengan wajah pasrah. Saya terima hukuman ini. Yang mulia, katanya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Petugas membawa Sumanto keluar ruangan untuk terakhir kalinya. Ia berpapasan dengan keluarga Mbok Rina. Ia berusaha menatap mereka, tapi tidak sanggup. Malam itu, di sel barunya yang lebih permanen, Sumanto duduk terdiam. 5 tahun. Ia menghitung usia yang akan genap 40 saat bebas nanti. Dari jendela sel, ia melihat bulan yang sama yang menyaksikan semua perbuatannya. Sekarang, tidak ada lagi guru taslim, tidak ada lagi ritual. Bisiknya pada diri sendiri. Hanya aku dan hukumanku. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hukuman terberat bukanlah kurungan penjara, melainkan kurungan dalam pikiran sendiri. Kenangan-kenangan mengerikan yang akan menghantuinya seumur hidup. Bulan purnama terus bersinar, menyinari kedua dunia, yang bebas dan yang terkurung. Bagi Sumanto, sinar bulan itu kini hanya bisa dinikmati melalui jeruji besi yang membayangi. Setiap sudut selnya, pintu besi berderit mengantarnya. Masuk ke blok hunian baru, 20 pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang mengancam. Sumanto memilih sudut paling gelap, berusaha tidak menarik perhatian. No,
narapidana 347, tergantung, tidak ada. Kirinya, nama Sumanto seolah hilang, berganti dengan sebutan si kanibal. Di antara para napi lain, ia menerima semua dengan pasrah. Bangun pukul 5, kerja paksa, makan secukupnya, tidur pukul 9. Rutinitas itu dijalaninya seperti robot, tapi justru dalam disiplin besi ini, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. 2 kali seminggu, psikiater penjara datang. Perlahan-lahan, Sumanto mulai terbuka tentang trauma masa kecilnya, tentang guru Taslim, tentang semua yang membawanya pada kegelapan. Ibu Sumanto datang menjenguk setelah 3 bulan. Pertemuan berlangsung haru. "Anakku, ibu minta maaf," bisik sang ibu melalui telepon kaca. Untuk pertama kalinya sejak persidangan, Sumanto menangis. Setahun berlalu. Sumanto mulai aktif dalam program rehabilitasi. Ia belajar bertukang, membantu di perpustakaan penjara. Bahkan mulai menulis pengakuannya di buku harian. Seorang napi berusaha mengancamnya. "Dasar setan pemakan manusia." Sumanto hanya memandang tenang. "Saya memang pernah seperti setan, tapi sekarang saya sedang belajar menjadi manusia lagi." Tahun kedua, ia mendapatkan remisi pertama, potongan 6 bulan untuk kelakuan baik. Tapi justru berita ini membuatnya gelisah. Apakah ia pantas mendapat keringanan? Seiring waktu, mimpi buruk tentang kuburan dan ritual mulai berkurang. Gantinya, ia sering bermimpi tentang kehidupan normal. Memiliki keluarga, bekerja halal, menjadi warga masyarakat yang baik. Memasuki tahun keempat, petugas pemasyarakatan mulai membicarakannya. Persiapan bebas. Tapi Sumanto gelisah. Di mana saya akan pergi? Siapa yang akan menerima saya? Tanggal 24 Oktober tahun 2006. Setelah 3 tahun 9 bulan, pintu penjara akhirnya terbuka untuknya. Tapi saat melangkah keluar, ia justru merasa takut. Dunia luar tampak lebih mengerikan daripada penjara. Dengan hanya membawa kantong plastik berisi beberapa barang pribadi dan sertifikat kelakuan baik, ia berdiri di depan gerbang penjara, bingung menentukan arah. Kemana lagi ia akan pergi ketika seluruh dunia menolaknya? Dunia luar yang menakutkan terbentang di hadapan Sumanto, yang berdiri terpaku di depan gerbang penjara dengan hanya segenggam barang dan ketakutan. Kebebasan ternyata terasa lebih menakutkan daripada kurungan dengan sisa uang yang dikasihkan petugas penjara. Ia naik bus ke Pelumutan. Tapi saat sampai di depan rumah keluarganya, adiknya, Sari, dengan tegas menutup pintu. "Kami tidak mau jadi bahan gunjingan lagi," katanya melalui jendela yang tertutup rapat. Warga desa yang mengetahui kepulangannya segera berkumpul dengan suara bulat. Mereka memintanya pergi. "Desa kami tidak butuh orang sepertimu," teriak seorang tetua. Sumanto mengangguk pasrah, mengangkat kantong plastiknya, dan berjalan pergi. Selama seminggu, ia hidup seperti gelandangan, tidur di stasiun, makan dari sisa makanan restoran, mandi di sungai. Tubuhnya yang sudah berusia 34 tahun tak lagi sekuat dulu. Di hari ke-8, seorang pria tua mendekatinya. "Kau Sumanto, kan?" Rupanya ia adalah keponakan Kiai Supono Mustajab, pengasuh pondok pesantren An-Nur. "Paman saya bersedia menerimamu." Pondok pesantren An-Nur di desa Bungkanel ternyata berbeda dari bayangannya. Kiai Supono menyambutnya dengan pelukan hangat. "Di sini kau bisa mulai dari nol, Nak." Hari-harinya diisi dengan ibadah, terapi, dan kerja di kebun pondok. Perlahan, ia belajar memaafkan diri sendiri. Setiap kali mimpi buruk datang, Kiai Supono selalu ada untuknya. Setahun kemudian, Dr. Mulyasari, seorang psikiater muda, datang ke pondok. Ia mengambil alih program rehabilitasi Sumanto. Pendekatannya lebih modern, menggabungkan terapi psikologis dengan spiritual. 2 tahun berlalu. Sumanto mulai aktif, membantu
mengurus pondok. Ia menemukan ketenangan dalam merawat tanaman dan hewan ternak. Tangannya yang dulu digunakan untuk hal mengerikan, kini pandai menyemai benih dan memanen kebaikan. Di tahun ketiganya di pondok, Kiai Supono meninggal dunia. Sumanto khawatir ia akan diusir lagi. Tapi Dr. Mulyasari meyakinkannya, pondok ini sekarang rumahmu. Kau keluarga kami. Suatu hari, seorang santri muda mengajarinya menggunakan ponsel. Sumanto ternyata cepat belajar. Ia mulai merekam kegiatan sehari-harinya di pondok. Berkebun, memberi makan ternak, beribadah, video-videonya tanpa sengaja dilihat tetangga pondok dan dibagikan. Banyak yang penasaran dengan Sumanto yang baru. Daripada menghindar, ia memutuskan membuat akun sosmed untuk berbagi kisah transformasinya. Di malam yang tenang, sambil memandang bintang dari beranda pondok, ia tersenyum. Akhirnya, setelah sekian lama berkelana dalam kegelapan, ia menemukan tempatnya kembali. Bukan di kampung halaman, bukan di penjara, tapi di sini, di tengah penerimaan tanpa syarat, pondok pesantren. An-Nur yang diterangi bulan menjadi saksi bisu transformasi. Seorang pria yang akhirnya menemukan kedamaian setelah sekian lama berkelana dalam kegelapan. Kini, cahaya itu tidak hanya datang dari langit, tetapi juga dari layar ponsel yang semakin akrab. Dalam genggamannya, dengan bimbingan Dr. Mulyasari, Sumanto mulai serius mengelola akun sosmed. Konten pertamanya yang viral adalah video pendek berjudul Maaf. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada semua korban dan keluarganya dengan air mata yang tulus. Awalnya, komentar penuh kebencian dan hujatan membanjiri akunnya. Tapi Sumanto konsisten membalas dengan sopan dan rendah hati. Saya memahami kemarahan Anda. Saya pun dulu membenci diri sendiri. Ia mulai membagikan aktivitas sehari-hari, menyapu halaman pondok, merawat tanaman, memandikan kambing, hingga mengaji bersama santri lain. Kesederhanaan hidupnya justru menarik perhatian banyak orang. Suatu hari, seorang netizen berkomentar, "Coba makan koruptor saja daripada makan orang susah." Sumanto membalas dengan tenang, "Bahaya banget, tidak ada manusia yang dimakan manusia." Klip ini menjadi viral dan mengubah pandangan banyak orang. Keluarga Mbok Rina akhirnya mengunjunginya di pondok. Pertemuan haru itu tidak direkam, tapi menjadi titik balik penting dalam proses pemulihannya. "Kami memaafkanmu, Nanto," kata keponakan Mbok Rina. Sumanto mulai aktif menyampaikan pesan anti kekerasan dan pentingnya kesehatan mental. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan berikutnya. Mari putus rantainya. Dr. Mulyasari tetap setia mendampingi, memastikan Sumanto tidak terjebak dalam tekanan media. Konsumsi obat tetap harus rutin. Meski kondisimu sudah jauh membaik, sebuah universitas mengajak studi kasus tentang reformasi narapidana. Sumanto berbagi dengan jujur tentang perjalanannya tanpa menutupi keburukan masa lalunya. Dalam setahun, pengikutnya mencapai puluhan ribu. Banyak yang mengirimi dukungan dan donasi untuk pondok. Tapi Sumanto memilih menyumbangkan sebagian besar untuk yayasan rehabilitasi mantan napi. Meski sudah menjadi publik figur, hidupnya tetap sederhana. Bangun subuh, bekerja di kebun, mengaji, lalu membuat konten. Ia menemukan kebahagiaan dalam rutinitas yang sederhana. Di sebuah malam yang tenang, sambil memandang bintang dari beranda pondok, ia berkata pada kamera, "Dulu saya mencari kekuatan dengan cara yang salah. Kekuatan sebenarnya ternyata ada dalam kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan diterima kembali
oleh masyarakat. Video itu diakhiri dengan senyumnya yang tulus. Senyum yang tak pernah bisa dibayangkan akan ada di wajahnya bertahun-tahun yang lalu. Senyum Sumanto yang damai, mencerminkan transformasi sempurna dari monster menjadi manusia. Menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Namun di balik kedamaian pribadinya, kisahnya telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar bagi bangsa. Sebuah tim dosen hukum dari universitas ternama mengunjungi pondok. Mereka sedang meneliti dampak kasus Sumanto terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia. Kasus andalah yang menginspirasi. Pasal 314 RKUHP, kata profesor senior. Sumanto teringat masa-masa persidangan dulu, ketika hakim kesulitan menemukan pasal yang tepat. Saya ingat betul bagaimana jaksa harus menggunakan pasal pencurian untuk perkara. Saya, ujarnya dengan nada refleksif, duduk di teras pondok. Sumanto berdiskusi dengan para ahli hukum. Mungkin memang harus ada yang dikorbankan agar hukum kita lebih sempurna, katanya dengan bijak. Saya ikhlas menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Profesor itu menjelaskan bagaimana kasus Sumanto membuka mata pembuat hukum tentang perlunya pengaturan spesifik untuk tindakan yang melukai perasaan kemanusiaan. Meski tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama, bersama DR Mulyasari, Sumanto mengunjungi makam Mbok Rina. Kali ini dengan hati yang tulus. Terima kasih telah mengajarkan saya tentang arti maaf, bisiknya sambil menabur bunga. Sebuah lembaga dokumentasi hukum merekam kesaksian Sumanto untuk arsip nasional. Hukum harus bisa melindungi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Pesannya, setelah bertahun-tahun, Sumanto memutuskan pindah ke tempat yang lebih mandiri. Seluruh santri dan pengurus pondok mengadakan acara perpisahan yang mengharukan. Sumanto kini tinggal di rumah sederhana, tidak jauh dari pondok. Ia tetap aktif, membuat konten, dan menjadi pembicara di berbagai seminar tentang reformasi hukum dan kesehatan mental. Dalam sebuah acara talk show hukum nasional, Sumanto berpesan, hukum bukan hanya tentang menghukum, tapi juga memulihkan. Manusia bisa berubah, dan hukum harus memberi ruang untuk perubahan itu. Di senja hari, duduk di beranda rumah barunya, Sumanto memandang langit jingga. Perjalanan panjangnya dari kegelapan menuju terang telah membawa kebaikan bagi banyak orang. Mungkin inilah makna penebusan dosa yang sebenarnya. Tulisan di bawah patung, hukum di depan gedung DPR. Pasal 314 RKUHP terinspirasi dari pelajaran sejarah hukum Indonesia. Sebuah footnote kecil mencantumkan dari seorang Sumanto untuk bangsanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sebagai bonus terakhir, ini adalah foto asli dari Sumanto.